Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Mary Raja Guguk, Mary Saragih Raja Guguk. Shalom. Saya pernah dengar apa yang dikatakan orang-orang bahwa usia dunia ini 6.000 tahun saja. Dan bila dihitung penjumlahan tahun sebelum Masehi dan tahun Masehi akan berakhir 9 tahun lagi. Dan bila terjadi saat itu, apakah itu tandanya Yesus datang kedua kali? Sementara kedatangannya tidak ada yang mengetahui. Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Saudari Mary Saragi Raja Guguk. Dan betul, dalam pernyataan yang disebutkan tadi, kedatangannya tidak ada yang mengetahui. Itu betul. Coba kita baca ayatnya dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Matius 24 ayat yang ke-36. Silakan. Matius 24 ayat 36. Iya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Terima kasih. Tidak ada yang mengetahui saatnya, waktunya, harinya. Tidak ada yang mengetahui. Tentu kita mempunyai nubuatan dalam kitab Wahyu yang menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau ada yang coba untuk memprediksi hari kedatangan Tuhan Yesus, dan kalau itu diprediksi pada saat 7 malapetaka itu sedang dicurahkan sebagaimana yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang ke-16, dan itu adalah malapetaka yang terakhir. Kalau orang pada saat 7 malapetaka itu nanti, sekarang belum ada, pada saat itu dicurahkan dan orang berusaha dan mencoba mengatakan, kemungkinan besar bulan depan, kemungkinan besar 2 bulan depan, dengan berbagai probabilitas. Kalau sekian banyak orang masing-masing memberikan suatu prediksi, dengan adanya 7 malapetaka ini, nampaknya tahun ini, nampaknya penghujung tahun ini atau tahun ini, mungkin ada kemungkinan kecil itu benar, karena itu sudah masuk di dalam nubuatan dan itu disebutkan pada saat nubuatan itu sedang terjadi, yaitu 7 malapetaka. Tetapi sekarang ini tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kita berada di dalam saat di mana kita sedang menyaksikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu disebutkan di dalam Injil Matius pasal 24. Bagi yang sudah biasa membaca Alkitab, mengetahui Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 menyebutkan berbagai macam tanda. Tanda sosial, contohnya kasih kebanyakan orang semakin dingin, bertambahnya kedurhakaan, tanda-tanda alam, gempa bumi, kelaparan, tanda-tanda politik, peperangan, kabar-kabar tentang perang di mana-mana. Dan itu sementara kita sedang saksikan. Tapi pada waktu kita menyaksikan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saat ini, tahun 2022, kita menyaksikan ada perang yang sementara terjadi, ada kelaparan, ada krisis ekonomi, bahkan ada negara yang bangkrut, seperti kita baca. Ada negara yang bangkrut katanya, di bagian selatan Asia sana. Itu
dalam saat ini kita tidak bisa mengatakan tahun sekian Tuhan Yesus datang. Mungkin orang bisa menebak, tapi tebakan tanpa ada dasar Alkitab, hanya menebak. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nah, sekarang mengenai usia dunia 6.000 tahun. Menurut perhitungan, ya, kurang lebih usia dunia sekarang ini 6.000 tahun. Kalau orang bisa membaca dan menyusun urutan waktu mulai dari Adam diciptakan, itu di dalam Kejadian pasal yang ke-5 dan Kejadian pasal yang ke-11, ada usia orang mulai dari usia Adam. Kapan ia atau usia berapa ia mempunyai anak yang namanya Set. Lalu kemudian Set usianya berapa waktu punya anak yang namanya Enos. Lalu kapan Adam meninggal, kapan Set meninggal, kapan Enos meninggal, bahkan sampai Nuh. Lalu dari Nuh sampai kepada Sem, lalu anaknya Sem, sampai kepada Abraham, ditelusuri terus sampai kepada zaman raja-raja. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus, itu kurang lebih waktu Tuhan Yesus ada di atas bumi, kurang lebih 4.000 tahun. Sampai sekarang ini sudah kurang lebih 6.000 tahun. Usia bumi ini. Tetapi itu semua adalah informasi. Bukan nubuatan tentang berapa lama usia dunia ini. Itu semua informasi. Dalam Alkitab, kalau ada nubuatan tentang tahun, maka nubuatan yang paling panjang yang disebutkan di dalam Alkitab, itu adalah yang terdapat dalam Daniel pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Coba dibaca. Itulah nubuatan paling panjang tentang tahun, nubuatan waktu. Tolong dibaca Daniel 8 ayat yang ke-14. Daniel 8 ayat yang ke-14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Terima kasih. Itulah nubuatan tahun yang paling panjang di dalam Alkitab. Ada nubuatan-nubuatan yang lain. Contohnya melalui mimpi Raja Firaun, di mana akan ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan, dan lain sebagainya. Nubuatan-nubuatan yang singkat. Tapi dalam kitab Daniel, di mana dalam nubuatan apokaliptik ini 1 hari sama dengan 1 tahun, menurut catatan Yeskiel 4 ayat yang ke-6, 2.300 petang dan pagi itu sama dengan 2.300 hari, yang dalam sudut pandang nubuatan apokaliptik itu sama dengan 2.300 tahun. Itulah nubuatan yang paling panjang dalam Alkitab tentang waktu dan tahun. 2.300 tahun, dan itu sudah dimulai dan sudah genap nubuatan itu. Bagi yang belajar Alkitab tentang nubuatan, mengetahui bahwa itu telah berakhir. 2.300 tahun itu berakhir kurang lebih pada pertengahan abad yang ke-19. Selebihnya itu tidak ada nubuatan tahun, apalagi nubuatan tahun tentang kapan atau tahun berapa Tuhan Yesus datang. Makanya pada waktu Tuhan Yesus ditanya, di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga, kan murid-muridnya bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka tanya 2. Bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan tentang apa? Waktu. Bila manakah itu akan terjadi? Lalu yang mereka tanyakan kedua adalah apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mana yang Yesus jawab dari waktu dan tanda? Yesus jawab paling banyak tentang tanda. Kalau tentang waktu, dia hanya katakan seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Tentang hari dan saatnya, waktunya, tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu. Tidak ada nubuatan di dalam Alkitab atas dasar apa kita bisa menafsirkannya dan menentukan tahun berapa Tuhan Yesus datang. Tidak ada di dalam Alkitab nubuatan tentang tahun berapa Tuhan Yesus datang. Oleh karena Tuhan Yesus menekankan lebih banyak tanda, itulah sebabnya ajakannya kepada kita adalah dalam Matius 24 ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-44. Saya baca ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 42, tolong Jeffrey baca. Matius 24 ayatnya yang ke-42. Ya. Baik, pendeta, saya bantu bacakan. Ya, Stephen. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Jadi karena kita mengetahui tanda dan kita tidak mengetahui tahun, saat, waktu, hari, bulan, maka nasihat yang paling baik bagi kita oleh Tuhan Yesus sendiri adalah berjaga-jagalah, siap sedia. Itulah makanya dalam Matius 25 dia kasih tahu ada perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh. Itu adalah cara untuk berjaga-jaga dan bersedia. Lalu di ayat 14 perumpamaan tentang talenta. Itu adalah cara untuk berjaga-jaga dan bersedia. Kita dibekali oleh Tuhan bukan dengan pengetahuan tahun berapa dia akan datang. Kita dibekali oleh Tuhan dengan pengetahuan apa tanda-tanda kedatangannya dan bagaimana caranya kita bersedia dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.